Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 4 perlu diperhatikan halaman 3 itu membahas tentang kelahiran Nahdlatul Ulama. Dalam bab A, sebab-sebab lahirnya Nahdlatul Ulama itu ada dua sebabnya. Yang pertama karena penjajahan Belanda. Yang kedua karena aliran Wahabi di Timur Tengah. Yang pertama yaitu karena kungkungan tradisi penjajahan itu berakibat yaitu adanya rakyat Indonesia yang mengalami keterbelakangan baik secara fisik ataupun mental, karena namanya orang dijajah itu kan ya begitu. Maka lihat itu halaman 3, angka Masehinya adalah 1908, itu adanya yaitu kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional itu intinya adalah mendidik rakyat untuk menghilangkan, pertama melawan kebodohan, kemudian melawan penjajahan Belanda. Kemudian untuk kalangan pesantren itu dibentuklah sebuah perkumpulan yang dimulai, lihat itu halaman 4, dimulai di Kertopaten Surabaya yang diperkasai oleh 3 tokoh utama, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Khalil Bangkalan. Itu 3 tokoh ini memperakasai yaitu berkumpulnya para ulama pesantren untuk bagaimana yaitu mendidik masyarakat untuk memiliki rasa cinta tanah air. Kemudian yang kedua, sebab-sebab lahirnya Nahdlatul Ulama itu adanya aliran Wahabi. Sebagaimana telah kita jelaskan, yaitu kelompok Wahabi itu mempunyai pemikiran yang bertolak belakang, yaitu dengan 4 madhab. Yaitu 4 madhab itu diusahakan oleh kelompok Wahabi untuk dimusnahkan. Itu ada isu politik di situ, yaitu dengan gerakannya yang pertama adalah kuburan 4 madhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi itu dihancurkan. Kemudian ada lagi perkembangan dari Arab Saudi, yaitu di Minangkabau, Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Haji Miskin, itu melakukan pergerakan, yang mana pergerakan puncak pergerakannya itu adanya peristiwa yaitu Perang Padri, halaman 4. Kemudian adanya perkembangan seperti itu, maka tokoh utama yaitu Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Hasyim Asy'ari itu mengumpulkan para kiai yang masih bertahan pada pondok pesantren, yang mana pondok pesantrennya itu berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, melakukan perkumpulan di Kertopaten Surabaya yang intinya yaitu membentuk kelompok utusan atau kelompok yang akan yaitu melobi yaitu melakukan protes terhadap keputusan Raja Saud di Arab Saudi. Komite itu dinamakan Komite Hijaz. Tugasnya adalah melakukan diplomasi. Diplomasi itu usulan kepada Raja Saud. Selanjutnya B, susunan pengurus Nahdlatul Ulama. Itu yang nomor 1 Kiai Abdul Wahab Hasbullah, itu memiliki gerakan yang dinamakan Taswirul Afkar. Kemudian yang nomor 2 Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu adalah seniornya yang melakukan istikharah untuk yaitu minta petunjuk kemanfaatan adanya yaitu organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Yang ketiga Kiai Khalil Al-Bangkalani, ini adalah tokoh yang menerima hasil yaitu istikharahnya Mbah Hasyim, yang akhirnya Mbah Hasyim itu menerima
yaitu titipan geniku beberapa simbol, yaitu diantaranya tasbih dan tongkat. Tasbih dan tongkat itu adalah disampaikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari melalui Mbah Bisri Samsuri, kemudian Mbah Wahab. Selanjutnya yaitu lihat itu ada kepengurusan awal, Suriyah, Rois, Akbar, Rois, Katib, Naibul Katib, dan seterusnya, itu bisa dipelajari. Selanjutnya Mustasar bisa dipelajari sendiri, kemudian Tahfidz. Selanjutnya yang C adalah peran pondok pesantren dalam penyebaran Islam. Lihat itu di dalam pondok pesantren itu mempunyai beberapa komponen, 1, 2, 3, 4, 5 komponen. Jadi di dalam pesantren itu ada 5 komponen yang perlu dipahami, yaitu adanya kiai, santri, pondok, masjid, dan pengajian kitab kuning. Selanjutnya di dalam mengembangkan pemahaman mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah, maka dibentuklah kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan sampai sekarang itu. Untuk melawan Wahabi itu banyak sekali, diantaranya sampai sekarang ada kelompok yang namanya Balayuda Santri Nusantara, dan dicetuskanlah namanya yaitu Islam Nusantara. Sampai sekarang itu tujuannya adalah untuk membentengi gerakan Wahabi, untuk menyeimbangkan antara gerakan Wahabi dengan gerakan Ahlussunnah wal Jamaah di perbatasan kepentingan. Yang D, paham keagamaan yang pertama kali berkembang di Indonesia, yaitu diantaranya adalah paham Madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i ini dimulai dari berkembangnya Samudra Pasai. Dari Samudra Pasai ini akhirnya berlanjut ke Damaskus. Dari Damaskus ini berkembang lagi Imam Syafi'i, yaitu Madzhab Syafi'i, berkembang sampai ke Maroko. Dari Maroko inilah yang bernama Ibnu Batutah itu berkunjung ke Samudra Pasai. Bukti bahwasanya kerajaan-kerajaan di Samudra Pasai itu menggunakan madhab yang telah berkembang. Diantaranya adalah Malikus Zahir, putra Sultan Malikus Sholeh. Ibnu Batutah itu menyatakan bahwasanya di dalam catatannya itu orang kerajaan Samudra Pasai itu menganut madhab Syafi'i. Kemudian di Babat Cirebon itu juga diungkapkan bahwasanya ada tulisan yaitu tentang Syarifah Mudain dan Maulana Hud itu melaksanakan pernikahan atau waliman itu berdasarkan madhab Syafi'i. Pelaksanaannya juga demikian. Kemudian dilanjutkan adanya sejarah Sunan Gunung Jati Cirebon, itu juga pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dari madhab-madhab itu berkembang sampai sekarang, yaitu adanya pondok pesantren yang rata-rata adalah bermadhab yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana Ahlussunnah wal Jamaah itu yang memiliki 4 madhab, yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi itu melakukan atau oleh gerakan Wahabi itu untuk dimusnahkan, akan tetapi dipertahankan oleh kelompok yaitu Islam Nusantara sampai nekat itu membuat membuat pertahanan dengan adanya Balayuda Santri Nusantara dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah penganut mazhab Syafi'i, itu adalah dalam bidang fikihnya. Jadi orang-orang pesantren di gerakan Islam Nusantara itu menganut fikih madhab Syafi'i kebanyakan, itu ditambah dengan madhab yang lainnya 3, yaitu Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, Maliki. Jadi 4 ya. Kemudian dalam tauhid itu menganut madhab yang dikembangkan yaitu pola pikir oleh Abu Hasan al-Asy'ari, dan dalam bidang tasawuf atau akhlak
itu menganut mazhab Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi.